Yang dilakukan oleh Hamas juga kejam sekali, membunuh orang yang tidak ini. Makanya kita bilang kalau Indonesia mau menjadi game changing, ini harus ada yang berdiri di tengah untuk mengabaikan faktor benar nggak, setuju nggak? Ya, bukan. Yang kedua gini, kalau lu mau berdiri di tengah, gue tanya deh, lu berantem nih berdua, gue kenal sama lu, gue temenan sama lu, tapi gue nggak kenal sama Pak Helmi. Mungkin nggak gue nyamperin, Pak Helmi duduk sini deh, aman Mardigu, kita bahas ini. Siapa lu? Lu kenal juga sama gue enggak? Iya. Maksudnya itu ke Israel. Makanya maksud aku, kenapa sih kita nggak buka hubungan diplomatik dulu? Nggak, kalau memang nggak mau diplomatik supaya bisa resmi. dialog. Yes, itu maksud gue. Baru ngomong gitu ya pada Gus Dur aja bisa dimarahin, apalagi gue gitu kan. Nah, Gus Dur kurang apa lagi tuh, guru bangsa. Nah, coba baru ide aja, ini yang harus kita luruskan. Jadi emosi tuh coba ya, baper-baper ini dikeluarin dulu semua, ya kan? Soalnya gue mengalami ini, gue tuh hampir dikeluarin dari UI, gara-gara satu hari gue tuh diundang HMI. HMI itu mau mendamaikan Israel Palestina, ini cerita 13 tahun lalu nih. Bayang, berarti nggak geser-geser dong. Di HMI kita rapat tuh masih di Penogoro. Terus gue bilang, karena gue bolak-balik Israel kan, ya udah, lu mau dapat dari mana? Dari Tel Aviv University, mau dari INSS, gue kontak dong. Siapa? Harus ada orang yang bisa kontak ke Prime Minister dong, supaya perdamaian yang kamu mau itu terwujud. Karena itu mengundang 49 negara Islam atau apalah. Terus Toto ngomong di rapat itu, nggak boleh Israel masuk sini. Lah, terus lu mau ngadain, lu mau ngobrol sama siapa? Gue bilang gitu. Ya itu pertanyaan gue paling mendasar. Mau siapa melawan siapa ya? Mau damain siapa kalau lu nggak mau kenal Israel? Disinilah gue bilang Indonesia tuh aneh gitu loh. Makanya gue pernah ngomong kan, masa kalah sama Jared? Jared tuh anak kecil, sekolah HI juga belum pernah, jadi mantu presiden juga sebentar. Kan Presiden Trump nggak selama Presiden Jokowi. Berapa 10 tahun. Kalau gue main Mbok Kaisang itu yang jadi ketua PSI lu sekarang itu, coba dia bikin gebrakan. Oke, karena Bu Menlu tidak bikin gebrakan, saya Kaisang si mawar merah gitu kan. Mengundang, datanglah sekarang siapa, Macron, kemudian siapa, Prime Minister Inggris, Jerman. Coba deh, Pak, kita tuh ya, Indonesia ini negara Islam terbesar, punya tanggung jawab nih gitu, pengen mendamaikan. Tapi lu nih yang mula-mulanya bikin masalah yang tadi lu ceritain itu, si Balfour Agreement dan lain-lain. Coba selesaikan. Keluarlah misalnya Nusantara Agreement, ya. Apakah itu mau dua negara atau dibikin seperti Vatikan, International Place? Udah, selesailah. Nggak usah lagi dua negara, karena kan Hamas nggak mau dua negara. Ini kan juga nggak mau kan Hamas, PLO-nya mau. Jadi ini kita tuh memberesin rumah orang yang di dalam rumah juga saling berantem sebenarnya, kita jadi pusing. Belum tentu kok kita belain Hamas si Fatah senang, belum tentu kita belain si Fatah si Hamas senang, bener nggak? Yang tapi gue sakit hati ya, ini gue mau cerita. Gue dianggap tidak manusiawi. Katanya gini, Bu Koni nggak perlu Islam, nggak perlu Kristen, yang kami bicarakan manusia, Bu. Gue bilang, rasa kemanusiaan. By the way, mau tanya, rasa kemanusiaan lu kenapa muncul pada saat Palestina ya? Kenapa nggak saat Rempang? Kenapa nggak saat Poso? Gitu? Kenapa nggak saat Ambon? Kenapa kalau Palestina lu tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan? Itu my question gitu loh. Kenapa kalau Palestina tuh langsung kayaknya semua jadi pahlawan? Itu yang gue nggak terima. Karena kalau kemanusiaan, gue lebih mahal soal Rempang. Maksud gue, lu ngapain sih ngurusin dulu rumah orang sana? Satu, tentara lu tuh belum 2 samudra yang dipengenkan Pak Jokowi. Kalau sekarang tentara udah punya kapal induk, udah punya bom atom, udah punya bomber, hayu kita sekarang, ayo gitu kan. Mana ente boga eta gitu loh, ya kan. Jadi sekarang kita hanya bisa rely kepada Kemlu. Kemlu kita tahu sekarang Kemlu kita seperti apa. Menurut aku, bukan with all due respect ya, gue nggak bilang diplomat kita tuh ini cuman kurang berani, iya. Karena kalau mau berani dan benar-benar play safe. Nah, kan yang ngomong kan itu. Jadi nggak bisa diplomat itu play safe. Karena kalau diplomat play safe, ya jangan juga gini aja, robah aja. Karena kami belum berani menegakkan dan mempersiapkan diri kami